Beyond the Code mengungkap dimensi baru hubungan manusia dan AI, membangun koneksi bermakna dan meningkatkan kreativitas di era digital. Oleh Ahmad Kindi. Bab 1. Mengurai hubungan manusia dan AI. Dalam era transformasi digital yang kian pesat, keberadaan Artificial Intelligence, AI, telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dalam ranah teknologi dan bisnis, AI kini juga hadir sebagai alat yang mampu mengubah cara manusia tumbuh secara pribadi, berkreasi, dan membangun koneksi dengan sesama. Bab ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika hubungan antara manusia dan AI, dengan menyoroti bagaimana AI berperan dalam memacu pertumbuhan pribadi, melampaui sekadar alat produktivitas, serta menghadirkan paradoks antara efisiensi teknologi dan esensi hubungan manusia. 1. AI sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi dan kreativitas. AI tidak lagi hanya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tetapi juga sebagai mitra dalam eksplorasi kreativitas dan pengembangan diri. Berbagai platform AI kini memungkinkan individu untuk belajar lebih efektif, mengasah keterampilan baru, dan memperluas wawasan di luar batas konvensional. Misalnya, aplikasi berbasis AI dapat memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan tiap individu, mempercepat proses penguasaan pengetahuan. Selain itu, AI telah membuka peluang baru dalam dunia seni dan konten kreatif. Dengan bantuan AI, seniman dapat menciptakan karya yang sebelumnya tidak mungkin diwujudkan, mulai dari desain grafis hingga komposisi musik. Namun, peran AI di sini bukan menggantikan manusia sebagai kreator utama, melainkan sebagai katalisator yang memperkaya proses kreatif. Disinilah potensi AI untuk memicu pertumbuhan pribadi semakin terlihat nyata, di mana manusia mampu mencapai tingkat kreativitas baru dengan bantuan teknologi. 1. Melampaui produktivitas. AI sebagai pemicu koneksi bermakna. Dalam dekade terakhir, AI sering dipandang sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas kerja. Namun, AI juga berpotensi memainkan peran yang lebih mendalam dalam membangun koneksi sosial. Aplikasi AI yang dirancang untuk kebutuhan komunikasi, seperti chatbot atau asisten virtual, tidak hanya mempercepat alur komunikasi, tetapi juga menciptakan peluang bagi individu yang mengalami keterbatasan akses terhadap hubungan sosial, seperti lansia atau mereka yang hidup dalam kesepian. Misalnya, AI berbasis percakapan kini mampu memberikan dukungan emosional kepada penggunanya. Dalam konteks ini, AI bertindak sebagai pendamping yang memberikan rasa nyaman dan keterhubungan, meskipun tanpa memiliki emosi nyata. Namun, di balik potensi ini terdapat tantangan besar. Apakah hubungan yang terjalin dengan AI benar-benar dapat menggantikan esensi hubungan manusia yang penuh dengan empati dan kehangatan? Koneksi bermakna yang dihasilkan melalui bantuan AI harus tetap berfokus pada peningkatan kualitas interaksi antar manusia. Artinya, AI dapat membantu menyederhanakan hal-hal teknis agar manusia memiliki lebih banyak waktu untuk membangun hubungan yang lebih autentik dan mendalam dengan sesama. 1. Paradoks AI. Meningkatkan efisiensi versus memperkuat hubungan manusia. Kemajuan AI seringkali dikaitkan dengan peningkatan efisiensi dalam berbagai bidang, mulai dari pekerjaan sehari-hari hingga pengelolaan kehidupan pribadi. Namun, di balik peningkatan efisiensi tersebut, muncul paradoks menarik. Ketika segalanya menjadi lebih cepat dan mudah, hubungan manusia justru berisiko menjadi lebih dangkal. Sebagai contoh, aplikasi perpesanan berbasis AI dapat merangkum pesan dan memberikan jawaban otomatis yang efisien. Tetapi penggunaan berlebihan terhadap fitur ini bisa mengurangi kualitas komunikasi personal yang autentik. Sebuah pesan yang disusun dengan bantuan AI mungkin efektif secara waktu, tetapi bisa kehilangan sentuhan emosional yang penting dalam interaksi antar manusia. Oleh karena itu, keseimbangan antara efisiensi dan kualitas hubungan manusia menjadi kunci utama dalam penggunaan AI. AI seharusnya dirancang dan digunakan bukan semata-mata untuk mengurangi beban kerja, tetapi juga untuk mendukung interaksi yang lebih bermakna.
Kesadaran ini harus muncul baik dari pengguna maupun dari para pengembang teknologi, yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan AI yang benar-benar memperkuat hubungan sosial. Kesimpulan bab 1. Hubungan antara manusia dan AI adalah sesuatu yang kompleks dan terus berkembang. AI memiliki potensi besar untuk memacu pertumbuhan pribadi dan kreativitas, melampaui sekadar alat produktivitas, serta menghadirkan peluang dan tantangan dalam memperkuat hubungan manusia. Namun, agar AI benar-benar bermanfaat bagi manusia, penggunaannya harus dilandasi oleh kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan esensi dari koneksi sosial. Disinilah peran penting masyarakat dalam mengarahkan perkembangan AI ke arah yang lebih humanis dan empatik. Bab 2. Menggali potensi AI sebagai sahabat manusia. AI semakin berkembang tidak hanya sebagai alat kerja, tetapi juga sebagai pendamping emosional bagi jutaan manusia. Di tengah krisis kesepian global, kehadiran AI dalam bentuk chatbot dan asisten virtual menimbulkan pertanyaan mendalam tentang peran teknologi dalam menyediakan hubungan yang bernilai emosional. Bab ini akan mengupas potensi dan risiko AI sebagai sahabat manusia, serta bagaimana teknologi dapat dirancang untuk memperkuat keterhubungan manusia secara lebih bermakna. 2. Fenomena AI sebagai teman digital di era kesepian. Krisis kesepian telah menjadi isu sosial global, di mana jutaan orang, terutama di kota-kota besar, mengalami isolasi sosial. Dalam situasi ini, banyak yang beralih ke teknologi untuk mengisi kekosongan emosional. Aplikasi AI berbasis percakapan seperti replika dan chatbot serupa menawarkan pengalaman berbicara yang dirancang untuk memberikan kenyamanan emosional. Namun, muncul pertanyaan kritis. Apakah hubungan yang tercipta dengan AI benar-benar dapat memberikan nilai emosional yang sama seperti hubungan antar manusia? Pengalaman pengguna menunjukkan bahwa meskipun AI mampu meniru percakapan yang ramah dan suportif, ada batasan besar yang muncul karena AI tidak memiliki emosi nyata. Akibatnya, hubungan ini lebih bersifat simulasi daripada keterhubungan yang autentik. Di sisi lain, AI juga dapat menjadi solusi sementara bagi mereka yang benar-benar kesulitan menjalin hubungan sosial. Sebagai contoh, lansia yang tinggal sendiri dapat merasakan kenyamanan dengan berbicara kepada asisten virtual, meskipun tanpa adanya empati sejati. 2. Bahaya ketergantungan emosional pada AI. Ketergantungan emosional pada AI merupakan fenomena yang semakin nyata seiring meningkatnya penggunaan teknologi ini sebagai pendamping. Beberapa pengguna melaporkan perasaan kehilangan yang mendalam ketika AI yang mereka gunakan mengalami perubahan teknis, seperti ketika AI berhenti mengucapkan kata-kata yang menunjukkan afeksi akibat pembaruan perangkat lunak. Ketergantungan semacam ini menimbulkan risiko psikologis, terutama ketika pengguna menganggap AI sebagai pengganti hubungan manusia yang sebenarnya. AI yang dirancang untuk memberikan kenyamanan emosional harus tetap mengedepankan transparansi, agar pengguna menyadari bahwa interaksi ini tidak dapat menggantikan hubungan manusia yang autentik. Dalam konteks ini, pengembang teknologi memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah timbulnya ilusi keterhubungan yang berlebihan. 2. Menjembatani keterhubungan sosial dengan bantuan AI. Meski AI memiliki keterbatasan dalam menciptakan hubungan emosional sejati, teknologi ini tetap dapat memainkan peran penting dalam memperkuat keterhubungan sosial. Salah satu contohnya adalah penggunaan AI dalam mengorganisasi komunitas digital, mempertemukan orang-orang dengan minat yang sama, atau bahkan mengatur pertemuan langsung di dunia nyata. AI juga dapat membantu mengurangi hambatan komunikasi bagi individu yang memiliki kesulitan sosial, seperti mereka yang menderita gangguan kecemasan sosial. Dengan bantuan AI, mereka dapat berlatih berkomunikasi sebelum menghadapi situasi nyata. Selain itu, AI bisa digunakan untuk memfasilitasi interaksi lintas budaya dan bahasa dengan menyediakan layanan terjemahan instan yang lebih akurat. Namun, upaya ini harus tetap memperhatikan prinsip bahwa AI hanya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengganti hubungan sosial. Sebab,
Esensi dari keterhubungan manusia terletak pada empati, perasaan, dan pengalaman bersama yang tidak dapat dihasilkan oleh teknologi. Kesimpulan bab 2. Potensi AI sebagai sahabat manusia di era kesepian merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, AI dapat menyediakan kenyamanan emosional dan menjadi alat yang efektif untuk menjembatani keterhubungan sosial. Di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan pada AI menimbulkan risiko isolasi yang lebih parah, serta ilusi keterhubungan yang menyesatkan. Oleh karena itu, keseimbangan antara penggunaan AI sebagai pendamping dan upaya memperkuat hubungan manusia yang sejati harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan teknologi ini. Bab 3. Membangun kepercayaan dan etika dalam penggunaan AI. Kepercayaan adalah komponen utama dalam hubungan manusia dengan teknologi. Tanpa kepercayaan, teknologi seperti AI akan sulit diterima secara luas, terutama ketika menyangkut peran AI dalam aspek-aspek yang lebih personal, seperti kesehatan, pendidikan, hingga hubungan sosial. Bab ini akan membahas bagaimana membangun kepercayaan terhadap AI melalui transparansi, etika pengembangan, dan tanggung jawab sosial. 3.1 Transparansi sebagai fondasi kepercayaan. Kepercayaan terhadap AI tidak dapat tumbuh tanpa transparansi dari para pengembang teknologi. Pengguna harus mengetahui cara kerja AI, termasuk bagaimana data mereka digunakan dan diproses. Transparansi dapat dicapai melalui model open source. Beberapa komunitas teknologi menyerukan penggunaan model AI yang open source, di mana kode dan algoritma yang digunakan dapat diakses oleh publik. Hal ini memungkinkan komunitas ilmiah untuk mengevaluasi dan meningkatkan teknologi tersebut. Komunikasi jelas tentang keterbatasan AI. AI memiliki keterbatasan bawaan, seperti ketidakmampuannya memahami konteks emosional atau nilai-nilai moral. Oleh karena itu, penting bagi pengembang untuk menjelaskan bahwa AI adalah alat bantu, bukan entitas yang memahami dunia sebagaimana manusia. Selain itu, transparansi tidak hanya melibatkan penjelasan teknis, tetapi juga perlu menyentuh aspek bisnis, seperti model pendapatan yang digunakan perusahaan pengembang AI. Dengan demikian, pengguna dapat memahami kepentingan di balik teknologi yang mereka gunakan. 3.2 Etika pengembangan AI. Mengutamakan kemanusiaan. Pengembangan AI harus berpegang pada prinsip-prinsip etika yang mengutamakan kepentingan manusia. Ada beberapa prinsip utama yang perlu dijadikan pedoman. Privasi dan perlindungan data. AI seringkali membutuhkan data dalam jumlah besar untuk berfungsi dengan baik. Namun, pengumpulan data ini harus dilakukan dengan menghormati privasi pengguna. Menghindari bias algoritmik. Algoritma AI dapat memperkuat bias yang sudah ada di masyarakat jika data yang digunakan untuk melatihnya tidak representatif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa AI dirancang dengan memperhatikan keadilan sosial. Mencegah manipulasi sosial. Salah satu risiko besar dari AI adalah potensinya untuk digunakan dalam manipulasi, seperti dalam bentuk deepfake atau penyebaran informasi palsu. Pengembang harus bertanggung jawab untuk mengurangi risiko ini dengan menciptakan AI yang etis. 3.3 Tanggung jawab sosial pengembang teknologi. Pengembang AI tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengguna langsung, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Ketika AI digunakan dalam skala besar, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh komunitas dan budaya. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial pengembang meliputi mengatasi kesenjangan digital. AI dan teknologi canggih lainnya seringkali hanya tersedia bagi mereka yang memiliki akses terhadap pendidikan dan infrastruktur digital. Pengembang perlu berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan ini agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat teknologi. Memberdayakan masyarakat. Alih-alih menggantikan manusia, AI harus dirancang untuk memberdayakan pengguna. Misalnya, AI bisa membantu pekerja melakukan tugas-tugas yang monoton sehingga mereka bisa fokus pada pekerjaan yang lebih bermakna. Menjaga nilai-nilai kemanusiaan. AI tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati,
kasih sayang, dan solidaritas. Teknologi harus digunakan untuk memperkuat nilai-nilai ini, bukan menggantikannya dengan efisiensi semata. 3. Menyeimbangkan inovasi dengan regulasi. Di tengah pesatnya perkembangan AI, regulasi yang bijaksana sangat dibutuhkan. Regulasi tidak boleh menghambat inovasi, tetapi harus bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko teknologi. Beberapa langkah yang bisa diambil dalam menciptakan regulasi yang seimbang meliputi kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi. Regulasi yang baik lahir dari diskusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan, industri sebagai pengembang teknologi, dan akademisi sebagai pengamat independen. Menciptakan standar etika global. Mengingat AI adalah teknologi yang digunakan secara global, standar etika internasional perlu dibangun. Hal ini bertujuan agar semua negara memiliki pedoman yang sama dalam mengembangkan dan menggunakan AI. Kesimpulan bab 3. Membangun kepercayaan terhadap AI tidak dapat dilakukan dalam semalam. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan AI dikembangkan dengan mengutamakan transparansi, etika, dan tanggung jawab sosial. Hanya dengan cara ini, AI dapat menjadi alat yang benar-benar bermanfaat bagi manusia, bukan ancaman yang menimbulkan ketakutan. Bab 4. Keterampilan esensial dalam era Human AI Collaboration. Seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi berbasis AI, manusia tidak hanya dituntut untuk menguasai keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan non-teknis yang mendukung kolaborasi efektif dengan AI. Bab ini akan membahas keterampilan esensial yang perlu dikembangkan oleh individu dan masyarakat untuk memastikan AI dapat menjadi alat pemberdayaan, bukan penghalang. 4. Soft skills. Inti dari interaksi manusia dengan AI. Meskipun AI unggul dalam kecepatan pemrosesan data dan eksekusi tugas berbasis algoritma, ia tetap tidak memiliki kemampuan untuk memahami konteks emosional dan sosial sebagaimana manusia. Oleh karena itu, soft skills seperti empati, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan berbasis nilai sangat penting dalam mengarahkan penggunaan AI. Beberapa soft skills yang krusial dalam era AI. Empati digital, kemampuan untuk memahami dan merespons kebutuhan manusia dalam konteks penggunaan teknologi. Misalnya, saat AI digunakan dalam layanan pelanggan, manusia yang mengoperasikannya harus tetap mengutamakan pendekatan empatik. Kolaborasi lintas disiplin, mengingat pengembangan dan penerapan AI melibatkan berbagai bidang, teknologi, hukum, sosial, dan ekonomi, keterampilan berkolaborasi dengan berbagai latar belakang keahlian menjadi sangat penting. Kepemimpinan humanis. Di masa depan, pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu memimpin tim dengan mengintegrasikan kemampuan AI tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. 4. Berpikir kritis, menghindari antropomorfis dan bias. Salah satu tantangan utama dalam penggunaan AI adalah kecenderungan manusia untuk menganggap AI sebagai entitas yang memiliki pikiran atau emosi, sebuah fenomena yang dikenal sebagai antropomorfis. Berpikir kritis sangat penting untuk menghindari kesalahan persepsi ini dan memastikan penggunaan AI tetap rasional. Langkah-langkah untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dalam interaksi dengan AI. Memahami keterbatasan AI. Menyadari bahwa AI tidak memiliki kesadaran atau emosi, meskipun dapat meniru respons manusia melalui bahasa yang persuasif. Mendeteksi bias algoritmik. AI yang dilatih dengan data yang tidak seimbang dapat menghasilkan hasil yang bias. Pengguna harus mampu mengidentifikasi dan mengoreksi bias tersebut. Mempertanyakan hasil AI. Jangan menerima hasil yang diberikan AI begitu saja. Lakukan verifikasi ulang terhadap informasi atau rekomendasi yang diberikan. 4. Literasi digital. Dasar bagi interaksi yang aman dan efektif. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga memahami dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan sosial. Dalam konteks AI, literasi digital meliputi memahami cara kerja AI,
Pengguna harus memiliki pengetahuan dasar tentang cara AI memproses data dan memberikan hasil, sehingga mereka dapat menggunakannya dengan lebih bijak. Keamanan data pribadi. Dengan banyaknya aplikasi berbasis AI yang mengumpulkan data, literasi digital juga mencakup kesadaran akan pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Etika digital. Selain memanfaatkan AI untuk kepentingan pribadi, pengguna juga harus memahami tanggung jawab moral mereka dalam berinteraksi dengan teknologi. Misalnya dengan tidak menyebarkan informasi palsu atau menggunakan AI untuk tujuan yang merugikan orang lain. 4. Keterampilan teknis, meningkatkan kompetensi di dunia kerja. Meskipun tidak semua orang perlu menjadi ahli dalam teknologi AI, memiliki keterampilan teknis dasar akan sangat bermanfaat dalam dunia kerja yang semakin terotomatisasi. Keterampilan teknis yang relevan meliputi pemahaman tentang data dan analisis. Banyak keputusan bisnis yang kini bergantung pada data. Kemampuan memahami data dan melakukan analisis sederhana akan menjadi nilai tambah yang signifikan. Pemrograman dasar. Mempelajari bahasa pemrograman dasar, seperti Python, dapat membantu pengguna memahami logika di balik pengembangan aplikasi berbasis AI. Manajemen proyek teknologi. Dengan semakin banyaknya proyek berbasis teknologi, keterampilan manajemen proyek yang melibatkan AI akan sangat dicari di dunia kerja. 4. Adaptabilitas, menghadapi perubahan dengan fleksibilitas. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, dan AI merupakan salah satu teknologi yang paling dinamis. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan akan menjadi keterampilan yang sangat penting. Cara mengasah adaptabilitas. Belajar sepanjang hayat. Membiasakan diri untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru di bidang teknologi. Menghadapi ketidakpastian. Mengembangkan mentalitas yang terbuka terhadap ketidakpastian, sehingga siap menghadapi perubahan besar di masa depan. Mengelola stres teknologi. Dengan cepatnya perubahan, stres akibat teknologi menjadi tantangan yang nyata. Kemampuan mengelola stres ini akan membantu individu tetap produktif di tengah perubahan. Kesimpulan bab 4. Kolaborasi manusia dan AI yang sukses hanya bisa tercapai jika manusia memiliki keterampilan yang tepat. Soft skills, berpikir kritis, literasi digital, keterampilan teknis, dan adaptabilitas adalah fondasi bagi interaksi yang sehat dan produktif dengan AI. Dengan mengasah keterampilan-keterampilan ini, manusia tidak hanya akan mampu memanfaatkan AI secara optimal, tetapi juga memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, bukan mengikisnya. Bab 5. Menemukan keseimbangan dalam integrasi AI. Integrasi AI dalam kehidupan sehari-hari membawa dampak besar terhadap cara manusia bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sosial. Meski demikian, terlalu bergantung pada AI tanpa batasan yang jelas dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Bab ini akan membahas pentingnya menemukan keseimbangan antara manfaat teknologi dan kebutuhan manusia akan koneksi yang lebih mendalam. 5. AI sebagai alat, bukan pengganti manusia. Meski AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja manusia, penting untuk memahami bahwa AI adalah alat yang dirancang untuk mendukung manusia, bukan menggantikan peran manusia secara menyeluruh. Poin penting. AI dalam mengambil alih tugas berulang. AI sangat efektif dalam menyelesaikan pekerjaan yang bersifat repetitif, sehingga manusia bisa lebih fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas dan empati. Risiko ketergantungan berlebihan. Mengandalkan AI secara berlebihan dapat melemahkan keterampilan manusia, seperti kemampuan analitis dan komunikasi interpersonal. Penguatan peran manusia. AI harus diintegrasikan dengan tujuan memperkuat kemampuan manusia, misalnya dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. 5. Menjaga interaksi sosial yang bermakna. Salah satu kekhawatiran utama dalam integrasi AI adalah potensi berkurangnya interaksi sosial langsung di masyarakat. Ketika AI digunakan untuk memediasi komunikasi,
Seperti dalam bentuk chatbot atau asisten virtual, manusia cenderung mengurangi keterlibatan emosional dalam hubungan sosial. Cara menjaga interaksi sosial yang bermakna, meningkatkan interaksi tatap muka. AI sebaiknya digunakan untuk menyederhanakan tugas administratif atau teknis, sehingga manusia memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi langsung dengan sesama. Meminimalkan mediasi AI dalam hubungan sosial. AI bisa membantu mengorganisasi komunikasi, tetapi keputusan akhir dalam interaksi sosial tetap harus berada di tangan manusia. Menggunakan AI untuk membangun komunitas. AI bisa digunakan untuk menghubungkan orang-orang dengan minat yang sama, mengorganisasi acara sosial, atau mendukung kegiatan komunitas, tetapi interaksi langsung tetap menjadi prioritas. 5. Kesejahteraan digital. Menghindari burnout akibat teknologi. Meningkatnya penggunaan teknologi dan AI dapat menyebabkan digital fatigue atau kelelahan akibat teknologi. Burnout ini dapat berdampak pada kesehatan mental dan produktivitas manusia jika tidak dikelola dengan baik. Strategi menjaga kesejahteraan digital. Detoks digital, mengatur waktu penggunaan perangkat teknologi, dan memberikan waktu istirahat. Untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi. Manajemen waktu digital, menggunakan AI untuk mengatur jadwal dan mengurangi gangguan seperti notifikasi tidak penting. Kesadaran akan keseimbangan hidup, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara waktu online dan waktu offline. 5. Peran regulasi dan etika dalam penggunaan AI. Menemukan keseimbangan dalam integrasi AI bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga melibatkan peran pemerintah dan institusi dalam mengatur penggunaan AI. Regulasi yang baik akan memastikan teknologi digunakan secara etis dan adil, serta melindungi kepentingan masyarakat luas. Beberapa aspek penting dalam regulasi AI, privasi dan keamanan data. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan penggunaan AI. Keadilan algoritmik, regulasi harus memastikan bahwa AI tidak mendiskriminasi kelompok tertentu akibat bias dalam algoritma. Transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan yang mengembangkan AI harus terbuka tentang cara kerja teknologi mereka dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. 5. Empowerment, mengajak masyarakat berperan aktif dalam shaping AI. Salah satu cara terbaik untuk menemukan keseimbangan adalah dengan memastikan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam membentuk masa depan AI. AI bukanlah entitas yang bekerja sendiri, melainkan hasil dari keputusan manusia. Langkah-langkah untuk memberdayakan masyarakat. Edukasi teknologi yang merata, memberikan akses edukasi tentang teknologi dan AI kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan komunitas pedesaan. Peningkatan partisipasi publik, mengundang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan AI, misalnya melalui forum diskusi atau konsultasi terbuka. Membangun kesadaran kolektif, mengedukasi masyarakat tentang dampak sosial dan etis dari AI, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kesimpulan bab 5. Integrasi AI yang seimbang adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang harmonis antara manusia dan teknologi. Dengan menjadikan AI sebagai alat pendukung, bukan pengganti manusia, serta menjaga kesejahteraan sosial dan digital, kita dapat memastikan bahwa AI tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Regulasi yang baik dan partisipasi aktif masyarakat akan membantu menciptakan ekosistem AI yang adil, etis, dan inklusif. Bab 6. Desain AI yang berpusat pada kemanusiaan. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, desain AI harus lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan teknis. Ia harus berfokus pada kesejahteraan sosial dan emosional manusia. Bab ini membahas pentingnya pendekatan human-centric dalam pengembangan AI, dengan tujuan menciptakan teknologi yang benar-benar mendukung kehidupan manusia, bukan sekadar menggantikannya. 6.1. Mengutamakan kesejahteraan sosial dalam desain AI.
AI memiliki potensi besar untuk memperbaiki kehidupan sosial manusia, tetapi hanya jika dirancang dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama. Beberapa cara AI dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Mengurangi kesepian. Dengan kemampuan AI untuk mengobrol dan memahami konteks emosional, teknologi ini dapat membantu mengurangi rasa kesepian di kalangan individu yang terisolasi. Meningkatkan kualitas hidup lansia. Asisten virtual berbasis AI dapat membantu orang lanjut usia dalam menjalani kegiatan sehari-hari, seperti mengingatkan jadwal obat atau mengatur janji temu dengan dokter. Mendukung kesehatan mental. AI dapat digunakan sebagai pendukung awal bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan mental, misalnya melalui chatbot yang dirancang khusus untuk memberikan dukungan emosional. 6.2 AI dan inklusi digital. Menutup kesenjangan teknologi. Kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar di banyak negara. Desain AI yang berpusat pada manusia harus mempertimbangkan inklusi digital, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi. Langkah-langkah untuk menutup kesenjangan digital. Akses teknologi yang terjangkau. Mengembangkan AI yang dapat diakses dengan perangkat sederhana dan konektivitas minimal, sehingga lebih banyak orang bisa menggunakannya. Edukasi digital bagi komunitas rentan. Menyediakan program edukasi teknologi untuk kelompok-kelompok rentan, seperti masyarakat pedesaan dan kaum lansia. Pengembangan multibahasa. AI yang mendukung banyak bahasa, termasuk bahasa daerah, akan membuat teknologi ini lebih inklusif dan mudah diterima oleh berbagai komunitas. 6.3 Transparansi dan kepercayaan. Membangun rasa aman dalam menggunakan AI. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam adopsi teknologi. Untuk menciptakan AI yang dipercaya oleh masyarakat, perusahaan dan pengembang harus bersikap transparan tentang cara kerja teknologi mereka. Pilar transparansi dalam pengembangan AI. Keterbukaan algoritma, mengungkap cara kerja algoritma yang digunakan, termasuk data yang menjadi dasar pembelajaran AI. Kejelasan tujuan, mengomunikasikan dengan jelas tujuan pengembangan AI dan manfaat yang diharapkan. Responsibilitas pengembang, mengambil tanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan oleh teknologi AI, baik secara langsung maupun tidak langsung. 6.4 Desain AI untuk meningkatkan keterampilan manusia. Daripada menggantikan peran manusia, AI seharusnya dirancang untuk meningkatkan keterampilan manusia. Ini bisa dilakukan dengan cara menyediakan alat yang memungkinkan manusia bekerja lebih efisien dan kreatif. Contoh AI yang mendukung pengembangan keterampilan. AI dalam pendidikan. Alat pembelajaran berbasis AI yang adaptif dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan unik setiap siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. AI di tempat kerja. Sistem AI yang dapat menganalisis data secara cepat dan akurat akan membantu pekerja dalam mengambil keputusan yang lebih baik. AI untuk pengembangan diri. Aplikasi berbasis AI yang membantu pengguna mengelola waktu, mempelajari keterampilan baru, atau bahkan menjaga kesejahteraan emosional dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 6.5 Menjaga sentuhan manusia dalam dunia yang dikuasai teknologi. Meskipun AI dapat membantu dalam banyak aspek kehidupan, menjaga sentuhan manusia tetap menjadi hal yang sangat penting. Interaksi manusia yang autentik memiliki dimensi emosional, yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Prinsip menjaga sentuhan manusia dalam dunia yang dikuasai teknologi. Prioritaskan interaksi langsung. AI sebaiknya hanya digunakan untuk mendukung, bukan menggantikan, interaksi langsung antar manusia. Gunakan AI untuk menyederhanakan, bukan menggantikan. AI bisa membantu mengatur komunikasi atau menyederhanakan tugas administratif, tetapi keputusan akhir tetap harus berada di tangan manusia. Fokus pada empati. Desain AI yang berfokus pada empati akan menciptakan pengalaman yang lebih manusiawi, meskipun interaksi tersebut dimediasi oleh teknologi. Kesimpulan bab 6. Desain AI yang berpusat pada manusia adalah langkah kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan mengutamakan kesejahteraan sosial, transparansi, dan sentuhan manusia dalam pengembangan AI, kita dapat memastikan bahwa teknologi ini benar-benar memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. AI yang dirancang dengan pendekatan human-centric bukan hanya akan meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memperkuat hubungan antar manusia di era digital ini. Bab 7. Masa depan AI dan tanggung jawab sosial. Perkembangan teknologi AI yang pesat menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat. Selain potensi besar yang ditawarkan AI, ada pula risiko yang mengancam jika penggunaannya tidak diatur dengan baik. Bab ini akan mengupas tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh berbagai pihak, dari pemerintah hingga perusahaan teknologi, serta peran penting masyarakat dalam membentuk masa depan AI yang etis dan bermanfaat. 7.1 Peran pemerintah dalam mengatur penggunaan AI. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan regulasi yang memastikan penggunaan AI berlangsung secara adil dan bertanggung jawab. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil pemerintah. Regulasi etis AI. Mengembangkan peraturan yang mengatur penggunaan AI untuk memastikan teknologi ini digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Perlindungan data. Menerapkan undang-undang yang ketat mengenai privasi dan keamanan data pengguna, mengingat banyak sistem AI bergantung pada data pribadi. Mendukung inovasi. Meskipun penting untuk mengatur, pemerintah juga perlu menyediakan ekosistem yang mendukung inovasi, seperti memberikan insentif bagi pengembangan teknologi yang berfokus pada kesejahteraan sosial. 7.2 Tanggung jawab perusahaan teknologi. Sebagai pihak yang menciptakan dan mengembangkan teknologi AI, perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa produk mereka tidak merugikan masyarakat. Prinsip tanggung jawab perusahaan teknologi. Transparansi produk, menyediakan informasi yang jelas mengenai cara kerja AI dan batasan kemampuannya. Pencegahan penyalahgunaan, mengembangkan sistem keamanan yang mencegah penggunaan AI untuk tujuan yang merugikan, seperti penyebaran disinformasi atau manipulasi sosial. Komitmen pada keadilan sosial, memastikan bahwa AI dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial, bukan memperbesarnya. 7.3 Peran masyarakat dalam membentuk masa depan AI. Masyarakat bukanlah sekadar pengguna pasif. Mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan AI. Kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam penggunaan AI harus ditanamkan sejak dini. Cara masyarakat dapat berperan. Edukasi publik. Masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman tentang cara kerja AI dan dampaknya, agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam menggunakan teknologi ini. Advokasi sosial. Masyarakat memiliki hak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan teknologi serta pemerintah dalam mengatur AI. Partisipasi aktif. Dengan berpartisipasi dalam diskusi publik tentang AI, masyarakat bisa turut serta dalam membentuk kebijakan yang adil dan inklusif. 7.4 AI dan masa depan pekerjaan. Salah satu kekhawatiran terbesar tentang AI adalah dampaknya terhadap lapangan kerja. Meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi pekerjaan rutin, teknologi ini juga dapat menghilangkan banyak jenis pekerjaan tradisional. Pendekatan untuk menghadapi tantangan ini, reskilling dan upskilling. Pemerintah dan perusahaan perlu menyediakan program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak oleh otomatisasi. Kolaborasi manusia, AI. Alih-alih menggantikan manusia, AI sebaiknya digunakan untuk memperkuat kemampuan manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Mendorong kewirausahaan, perkembangan AI membuka peluang bagi lahirnya jenis-jenis bisnis baru yang sebelumnya tidak mungkin ada. Dukungan terhadap kewirausahaan berbasis teknologi bisa menjadi solusi jangka panjang. 7.5 Etika dan filosofi dalam pengembangan AI. Pengembangan AI yang etis tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada prinsip-prinsip moral dan filosofi yang dipegang oleh para pengembangnya. Beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam pengembangan AI. Apa tujuan utama dari teknologi ini? Bagaimana kita memastikan bahwa AI memperkuat nilai-nilai kemanusiaan?
Apakah AI yang kita kembangkan akan membawa dampak jangka panjang yang positif? Memasukkan nilai-nilai etis sejak tahap awal pengembangan AI akan membantu mencegah dampak negatif yang mungkin timbul di masa depan. Kesimpulan bab 7. Masa depan AI tidak hanya ditentukan oleh teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh cara manusia mengatur, mengembangkan, dan menggunakannya. Tanggung jawab sosial adalah kunci untuk menciptakan masa depan di mana AI benar-benar bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dengan kerjasama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa AI akan menjadi kekuatan yang memperbaiki kehidupan, bukan sebaliknya. Penutup. Menuju sinergi harmonis antara manusia dan AI, perjalanan teknologi selalu membawa dampak yang mendalam bagi kehidupan manusia. Seperti revolusi industri yang mengubah cara kita bekerja dan berproduksi, era kecerdasan buatan atau AI kini mengubah cara kita berpikir, berkomunikasi, dan menjalin hubungan. AI telah hadir di tengah kehidupan kita, bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga sebagai sarana untuk menggali potensi manusia yang lebih dalam. Mengelola paradoks teknologi. AI membawa paradoks yang menarik. Di satu sisi, ia menawarkan efisiensi luar biasa, tetapi di sisi lain, kehadirannya bisa mengancam esensi kemanusiaan jika tidak diatur dengan bijak. Maka, tantangan utama kita adalah menemukan keseimbangan antara penggunaan AI untuk meningkatkan kehidupan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Kesadaran akan risiko humanisasi AI yang berlebihan, seperti ketergantungan emosional pada entitas yang tidak memiliki perasaan nyata, perlu terus dikedepankan. Kita harus mampu membedakan mana hubungan yang nyata dan mana yang sekadar simulasi dari kecerdasan tanpa kesadaran. Membentuk masa depan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Penulis percaya bahwa masa depan AI yang ideal bukanlah yang didominasi oleh teknologi semata, tetapi yang diisi oleh kolaborasi harmonis antara manusia dan AI. Kita harus berperan aktif dalam membentuk masa depan tersebut dengan mengembangkan AI secara etis, menerapkan prinsip-prinsip moral dalam setiap inovasi teknologi, mengedepankan pendidikan kritis, mempersiapkan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi sekaligus menjaga kemanusiaan mereka, membangun kolaborasi global, mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah hingga komunitas kecil, untuk berkontribusi dalam menciptakan ekosistem AI yang adil dan inklusif. Visi akhir, AI sebagai alat, manusia sebagai pengarah. Pada akhirnya, AI hanyalah alat. Sehebat apapun teknologinya, ia tetaplah produk ciptaan manusia yang tujuan utamanya adalah melayani kepentingan manusia. Oleh karena itu, manusialah yang harus tetap memegang kendali. Sebagai pengarah utama, manusia perlu memastikan bahwa AI digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, mempererat hubungan sosial, dan mengatasi tantangan global seperti kesenjangan sosial dan kesepian. Penulis berharap buku ini memberikan wawasan yang berguna serta memicu refleksi mendalam tentang hubungan antara manusia dan AI. Mari bersama-sama melangkah menuju masa depan di mana teknologi dan kemanusiaan saling melengkapi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Ucapan terima kasih. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan inspirasi, dukungan, dan masukan selama penulisan buku ini. Semoga ini dapat menjadi titik awal diskusi yang lebih luas tentang bagaimana manusia dapat berdampingan dengan AI tanpa kehilangan esensi kemanusiaannya.